Video kali ini masih membahas tentang logika matematika, namun membahas tentang pernyataan majemuk. Apa sih pernyataan majemuk itu? Nah, pernyataan majemuk ini dicirikan dengan adanya kata perangkat yang menggabungkan pernyataan sederhana atau secara singkatnya kata hubung, gitu ya. Perangkat yang biasa digunakan itu ada dan. Nah, di sini ada lambangnya yang di dalam kurung itu lambang dan. Kemudian atau, lalu jika, maka, dan jika dan hanya jika. Itu ada 4 ya. Jadi kata perangkat yang biasa digunakan dalam pernyataan majemuk itu adalah ada dan, atau jika, maka, jika dan hanya jika. Kalian ingat-ingat yang di dalam kurung ini adalah lambang-lambangnya. Pada pernyataan majemuk itu ada yang namanya tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran yang pertama ini dari konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Konjungsi itu jika ada dua kata yang dihubungkan menggunakan kata hubung dan. Ini ya. Jadi kalau kata hubungnya dan itu disebutnya konjungsi. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. B itu benar, S itu salah. Nah, untuk baris yang pertama ini ya. Kalau misalnya premis P atau pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya benar, kalau misalnya digabung P dan Q, ingat ya lambang dan itu kayak apa? Kayak gini. P dan Q itu jadi benar. Nah, begitu juga cara membaca baris yang selanjutnya. Kemudian konjungsi itu dibaca juga tetapi, meskipun, walaupun. Jadi nggak cuma dan, tapi ini ya ada berapa? Ada 4 yang bisa dibaca gitu dari lambang dan seperti ini. Gitu. Itu yang harus diingat. Kemudian yang selanjutnya yaitu tabel kebenaran dari disjungsi yang menggunakan kata hubung atau. Sama cara bacanya kayak konjungsi, cuma lambangnya beda. Nah, cara bacanya itu misalnya pernyataan P-nya itu salah, pernyataan Q-nya benar. Nah, kalau misalnya digabungkan, ya ini baris ketiga. Kalau misalnya digabungkan P atau Q itu bernilai benar gitu. Jadi kalau disjungsi dia dibacanya cuma atau aja, nggak kayak dan, bisa jadi tetapi, meskipun, atau walaupun. Tabel kebenaran yang selanjutnya yaitu implikasi. Nah, implikasi ini kata hubungnya adalah jika, maka. Selain itu, jika maka juga dibacanya ini ya yang ada di paling bawah, yang ada catatan, bisa jadi Q jika P, P syarat cukup bagi Q, Q syarat perlu bagi P. Nah, jadi kalau misalnya munculnya selain jika maka atau misalnya cuma syarat cukup bagi, nah itu termasuk implikasi. Cara baca tabelnya sama kayak tabel konjungsi dan disjungsi. B itu artinya benar, S itu artinya salah. Sebetulnya dari konjungsi dan disjungsi Ibu cuma kasih contoh cara baca satu baris doang gitu ya. Nanti penggunaannya ada. Nah, ini untuk tabel kebenaran implikasi. Ini ya ada 4 sama gitu, 4 baris. Kalau misalnya P-nya benar, S-nya salah, kalau misalnya mereka digabungkan menggunakan kata hubung jika maka, jika P maka Q gitu. Dia akan bernilai salah. Ini gitu ya. Itu untuk pembahasan singkatnya. Dan yang terakhir itu ada tabel kebenaran biimplikasi. Biimplikasi itu kata hubungnya menggunakan jika dan hanya jika. Itu aja gitu. Jadi kalau misalnya premis P atau pernyataan P-nya dia bernilai salah, lihat baris keempat, dan pernyataan Q-nya itu bernilai salah juga, dia kesimpulannya nanti bernilai benar. Kalau misalnya kata hubungnya jika dan hanya jika, bisa dilihat di sini. Itu. Jadi ini tabel kebenaran dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi yang harus kalian ingat beserta lambangnya. Nggak cuma konjungsi teh dan, nggak gitu. Jadi lambangnya apa, terus dibacanya juga apa, kemudian tabel kebenarannya juga harus tahu. Gitu ya. Mungkin dari tadi kalian bingung fungsinya buat apa sih tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi itu. Nah, di sini Ibu akan kasih contoh penggunaan tabelnya, cara pakai tabel kebenaran teh kayak apa gitu. Yang pertama, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Nah, ada pernyataannya kayak gini. Gula rasanya manis, atau 5 adalah bilangan kurang dari 2. Atau, ingat kalau atau itu berarti kita fokusnya sama tabel kebenaran apa? Disjungsi ya, karena kata hubungnya itu adalah atau. Kemudian kalian tentukan
premis P-nya siapa, premis Q-nya siapa. Nah, di sini gula rasanya manis. Itu premis P atau pernyataan P-nya. Kemudian, kalian tentukan nilai kebenarannya. Ingat ya, tahu P itu dibacanya tahu P itu artinya nilai kebenaran dari pernyataan P itu benar. Kenapa benar? Karena ya gula memang rasanya manis. Kemudian ini lambang atau. Jangan lupa lambang atau tuh kayak gini, kayak V gitu. Terus 5 adalah bilangan kurang dari 2. Itu kita misalkan premis Q atau pernyataan Q. Dan tentukan juga nilai kebenarannya. Berarti tahu Q apa? Salah. Kenapa? Karena 5 itu bilangan yang lebih dari 2 gitu ya. Jadi ini tuh salah. Nah, kalian lihat di tabel kebenaran, kalau misalnya di disjungsi berarti kalian fokusnya ke sini. Gitu. Kemudian kalian lihat kalau misalnya yang satu B, yang satu S. Oh, berarti yang ini. Gitu ya, yang kalian fokuskan atau lihat itu di baris kedua. Nah, setelah itu kalian tahu kesimpulannya apa. Maka berdasarkan tabel konjungsi diperoleh nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu kan tahu itu ya. Tahu P atau Q. Nah, ini sama dengan B. Kenapa? Ya karena berdasarkan tabel kebenaran itu dia bernilai benar. Kalau misalnya pernyataan P-nya B, pernyataan Q-nya S. Nah, berdasarkan tabel disjungsi yang ini dia itu bernilai benar. Nah, ini yang baris ini tuh kesimpulannya gitu ya. Jadi ini kesimpulannya benar gitu ya. Sekarang kita ke contoh yang satu lagi. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Jika burung bisa terbang, maka katak bisa melompat. Kalian perhatikan kata hubungnya. Di sini ada jika maka, berarti masuknya ke implikasi. Terus kalian tentukan siapa yang jadi premis P, siapa yang jadi premis Q. Nah, misalnya di sini burung bisa terbang itu P. Kemudian jika maka itu lambangnya seperti apa? Seperti panah. Panah kayak gini, jangan kebalik sama biimplikasi. Terus pernyataan Q-nya ini atau premis Q-nya, katak bisa melompat. Setelah ini kalian tentukan apa? Nilai kebenaran. Nilai kebenaran dari pernyataan P itu apa coba? Benar ya. Kenapa? Karena ya burung memang bisa terbang dan pernyataan dari premis Q itu juga bernilai benar karena katak memang bisa melompat gitu. Terus setelah ini kalian perhatikan tabel ini, implikasi. Kalau misalnya pernyataan P-nya B dan pernyataan Q-nya B, berarti baris yang mana? Oh, baris yang ke-1. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulan dari kesimpulan nilai kebenaran dari pernyataan berikut itu apa? Pernyataan nilai kebenarannya. Berarti nilai kebenarannya itu benar kesimpulannya karena pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya juga benar berdasarkan tabel kebenaran ya. Jika P maka Q berarti bernilai benar. Itu ya. Kalau misalnya nanti ada soal konjungsi dan biimplikasi juga pernyataannya cara bacanya juga sama. Asal kalian tahu kata hubung itu tuh artinya apa gitu ya. Sekarang kita lanjut ke ingkaran dari pernyataan majemuk. Masih ingat ingkaran itu apa? Ingkaran itu kebalikan dari pernyataan yang sebelumnya gitu ya, pernyataan aslinya. Nah, ini ingkaran dari pernyataan majemuk itu kan, pernyataan majemuk itu sendiri itu kan ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, ingkarannya itu seperti ini. Misalnya ingkaran dari konjungsi. Konjungsi itu lambangnya dan kan? Gitu. Kalau misalnya nanti disuruh dicari ingkaran dari lambang dan, dia itu berubah nanti jadi atau. Dan premis P-nya itu juga ada negasinya, premis Q-nya juga ada negasinya. Gitu cara bacanya ya. Nah, yang kedua ini ingkaran dari disjungsi itu seperti ini. Kemudian ingkaran dari implikasi seperti ini. Gitu. Intinya biasanya kalau misalnya ciri-cirinya gitu. Dari atau kalau disjungsi itu jadi dan. Kalau misalnya implikasi dari jika maka juga jadi dan. Nah, sedangkan untuk biimplikasi itu dia ada 2. Ini ya bentuknya. Gitu, penjelasan singkatnya. Ini kalian ingat-ingat atau kalian boleh catat biar nggak lupa. Nah, untuk contoh soal, tentukan ingkaran atau negasi dari pernyataan majemuk berikut. Ada 4 soal di sini, kalian boleh pause dulu videonya. Kalian lihat pola ingkaran dari pernyataan majemuk di yang tadi Ibu jelasin sebelumnya.
itu seperti apa, terus kalian terapkan di sini. Coba sendiri sebelum lihat pembahasan gitu ya. Kalian boleh coba. Nah, kalau misalnya udah di pause, udah coba sendiri, Ibu akan bahas yang pertama itu ini. 2 adalah bilangan genap atau 3 merupakan bilangan ganjil. Atau di sini ada yang dimerahin atau itu tuh termasuk apa? Nah, dia itu termasuk disjungsi. Di sini disuruh nyari ingkaran dari disjungsi. Langkah pertama, kalian tentuin dulu. Di sini yang ini 2 adalah bilangan genap itu apa? P. Ini atau kan? 3 merupakan bilangan ganjil itu adalah Ki. Nah, setelah itu kalian tentukan ingkarannya sebaliknya dari pernyataan disjungsi ini. Nah, seperti ini. 2 adalah bukan bilangan genap. Ingat, ini adalah negasi P. Ya, kenapa? Karena pola dari ingkaran disjungsi itu seperti ini. Kalian harus lihat nih, fokus ke sini. Harus jadi negasi P dan. Nah, ini udah jadi dan kan? Nah, ini berubah jadi begini. Kemudian 3 bukan merupakan bilangan ganjil. Asalnya Ki-nya itu merupakan bilangan ganjil. Nah, sekarang jadi negasi Ki. Karena pola ingkaran dari disjungsi itu harus kayak gini. Gitu ya. Jadi lihat polanya, kalau misalnya ingkaran itu seperti apa, ingat-ingat. Kalau misalnya tadi di atau, karena disjungsi kan, atau ditanyanya ingkaran, dia juga berubah jadi dan. Dari P jadi negasi P, dari Ki jadi negasi Ki. Kenapa jadi kayak gitu? Polanya seperti ini. Gitu ya. Itu untuk contoh yang pertama atau pembahasan yang pertama. Nah, sekarang pembahasan yang kedua, ada 4 ditambah 2 sama dengan 5 dan 4 kurang dari 5. Kata hubungnya apa? Dan, berarti dia termasuk konjungsi. Kita cari ingkaran dari konjungsi, tapi sebelum itu kita tentuin dulu apa? Seperti biasa, siapa yang jadi P, siapa yang jadi Ki. Nah, ini ya, P dan Ki. Ini kan lambang dan tuh, kayak gini. Terus kita tentukan ingkarannya. Ingkaran itu intinya sebaliknya. P tambah 2 tidak sama dengan 5. Ini udah negasi P, asalnya sama dengan, kalau ada coret gini itu artinya tidak sama dengan. Kemudian yang dan ini berubah jadi atau. Ya, asalnya dan, ya harus berubah jadi atau. Terus P lebih dari 5 itu negasi Ki. Ya, dia asalnya kurang dari, sekarang negasi Ki-nya lebih dari. Ingat, ingkaran dari konjungsi polanya harus seperti ini. Itu yang asalnya P jadi negasi P, dan Ki jadi negasi Ki, dan juga berubah jadi atau. Itu ya, itu pembahasan yang kedua. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga. Jika hari mendung, maka akan turun hujan. Ada kata hubungnya apa? Jika, maka, berarti dia termasuk implikasi. Nah, ini ingkaran dari implikasi. Ingat, polanya harus kayak gini. Ya, kalian tentuin apa dulu? Sama kayak seperti biasa, kayak sebelumnya, kayak tadi. Ini P, ini Ki, gitu ya. Jika, maka, nah ini lambangnya gitu. Terus kalian tentuin ingkarannya. Karena polanya di sini kalau ingkaran itu tetap P, nggak jadi negasi P, ya udah dia tetap hari mendung gitu. Nggak jadi hari tidak mendung karena permintaan di sininya polanya nggak jadi negasi P gitu. Asalnya implikasi ini, lambang ini dia berubah jadi dan. Permintaannya seperti itu, bukan permintaan. Polanya harus seperti itu. Kemudian yang asalnya Ki jadi negasi Ki. Karena awalnya akan turun hujan, jadi ada kalimat ada kata tidak. Itu artinya udah masuk negasi. Negasi Ki. Nah, ingat ya, pola ingkaran dari implikasi itu jadi P dan negasi Ki. Itu. Jadi si P-nya mah tetap gitu, enggak berubah, enggak pakai tidak, enggak pakai lawan katanya gitu, enggak ada negasinya. Gitu ya. Nah, ini untuk pembahasan soal yang terakhir yang tadi, 3 adalah bilangan ganjil. Jika dan hanya jika 6 bilangan genap. Ini termasuk yang terakhir, biimplikasi. Ya, karena ada kata hubungnya jika dan hanya jika. Seperti biasa, tentuin dulu siapa yang jadi P, siapa yang jadi Ki. Ini kata hubung jika dan hanya jika, lambangnya kayak gini. Karena di sini ingkaran dari biimplikasi itu ada 2 pola, Ibu akan jelasin dua-duanya. Tapi kalau kalian nemu salah satu, kalian harus ngeh, oh ini ingkaran dari biimplikasi. Gitu.
Setelah nentuin P sama Q, kalian bikin kalimatnya. Ikutin pola dari lingkaran biimplikasi itu sendiri. Nah, di sini ya, 3 adalah bukan bilangan ganjil. Ini udah termasuk negasi P. Nah, kalau biimplikasi, dia itu kata hubungnya nggak berubah. Tetap kayak gini. 6 bilangan genap Q. Loh, kok nggak jadi negasi Q-nya? Memang karena pola yang pertama itu seperti ini. Itu yang berubah hanya negasi P-nya aja. Nah, sekarang kita lihat yang pola yang kedua. 3 adalah bilangan ganjil. Dia P tetap. Ini kata hubungnya juga nggak berubah. Ya, dan 6 bukan bilangan genap itu adalah negasi Q. Awalnya 6 bilangan genap itu Q, karena di sini polanya harus jadi negasi Q, ya udah kita tambahin kata bukan, itu nanti jadi negasi. Itu ya. Ini adalah pembahasan dari keempat contoh penggunaan lingkaran dari pernyataan majemuk. Tuh. Sekian video kali ini. Ini adalah pembahasan tentang pernyataan majemuk beserta lingkarannya. Terima kasih atas perhatiannya.